pagi Ibu, perkenalkan saya Lili Sine, calon guru kelas angkatan 8 dari Kabupaten Sika. Tujuan saya bertemu dengan Ibu, mohon kesediaan waktunya untuk saya lakukan wawancara berkaitan dengan tugas saya di dalam mengikuti program guru kelas pada modul 3.1 tentang bagaimana kita dari kebijaksanaan kepala sekolah ketika mengalami kasus bagaimana menuntut kepala sekolah bisa mengambil kebijaksanaan tersebut. Kiranya itu menjadi waktu untuk saya wawancara. Terima kasih banyak. Kalau begitu kita langsung mulai. Baik Ibu, pertanyaan saya pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Ibu. Sebelum itu saya menjawab, mungkin kita perlu memahami dulu tentang persoalan dilema dan etika. Jadi dilema itu berarti ada ketimpangan, mau buat atau tidak buat, dan ada kaitannya dengan etika. Memang di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat ataupun dalam sebuah lembaga pendidikan seperti ini, hal-hal seperti itu sering terjadi. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, seorang kepala, sering menghadapi hal-hal seperti itu. Biasanya berhadapan dengan guru dan orang murid. Ketika saya menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, sebelum saya memutuskan atau saya berbuat, saya selalu memikirkan dampak positif, dampak negatif dari semua hal yang kalau saya bertindak. Dan juga langkah yang lain, saya biasanya berkonsultasi atau meminta pendapat dari Bapak Ibu guru yang lebih senior, atau misalnya para wakil kepala sekolah urusan tertentu, atau juga guru-guru yang lain yang saya rasa bisa memberikan masukan supaya saya dalam memberikan keputusan itu saya tidak menyimpang dari nilai moral dan nilai etika atau sopan santun. Baik Ibu, terima kasih. Apakah pernah ada contoh dilema etika yang Ibu hadapi ketika Ibu sebagai kepala sekolah? Yang pernah saya alami baru-baru ini itu ketika saya harus memberikan keputusan untuk menyampaikan tindakan ini kepada guru dan juga kepada siswa. Jadi saya sepertinya berat. Jadi namanya kita dalam suatu lembaga, entah guru atau siswa atau guru dan siswa, sebagai seorang manusia sangat manusiawi sekali. Kita tidak luput dari segala macam salah dan dosa atau kekilafan, sehingga ada teman guru yang mungkin sudah kita beritahu bahwa bagaimana kita harus menjaga jarak antara kita sebagai guru dengan siswa, sebagai guru dengan guru. Dan juga kita harus bisa membedakan ini adalah tugas kita atau wewenang kita, dan ini tugas atau wewenang orang lain. Ketika menghadapi persoalan seperti ini, saya kadang-kadang mungkin karena saya juga baru, sehingga saya masih penuh dengan ketelitian, kecermatan. Saya selalu berkonsultasi dengan teman-teman, kira-kira posisi seperti ini apa yang harus saya buat. Jadi bagaimana sikap guru ini di dalam melakukan pergaulan atau pergaulan dengan siswa-siswi, bukan pergaulan dalam tanda petik, artinya dalam memberikan pendampingan atau pengarahan kepada siswa-siswi. Sehingga dengan mengalami persoalan seperti ini, saya langsung berkolaborasi dengan wali kelas. Setelah saya berkolaborasi dengan wali kelas, kami berdua membicarakan solusi yang terbaik. Kami mencoba berkoordinasi dengan orang tua. Kepada pihak orang tua pun kami menceritakan, kami tidak langsung menentukan secara terus terang perbuatan dari teman ini, tetapi kami menceritakan, kami seolah-olah bertanya, tidak ada hubungan dengan guru ini, tapi kami bertanya bagaimana aktivitas anak di rumah. Sehingga setelah kami aktivitas anak di rumah, apa saja yang berbuat, dia kerja atau tidak kerja. Kemudian kemarin sebutkan pada hari-hari ini bagaimana dia punya kemajuan apa
apa yang dia buat, dia mau menceritakan apa. Tapi orang tua menceritakan apa adanya, sepertinya orang tua juga tidak tahu duduk persoalan ini. Sehingga dengan demikian kami bisa melakukan pendekatan kepada guru ini untuk memberikan pengarahan supaya perbuatan-perbuatan yang mungkin secara kasat mata kita melihat bahwa itu adalah suatu perbuatan baik untuk mendampingi, membimbing anak, tetapi secara moral adalah perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar moral, sehingga supaya perbuatan yang ini tidak membias keluar, tidak sampai menjadi bumerang bagi dia dan juga anak-anak dan orang tua. Kami berusaha secara pelan-pelan bersama wali kelas, kami melakukan pendekatan kepada orang tua dan juga kepada peserta didik dan juga kepada guru yang bersangkutan. Puji Tuhan, dalam 1-2 hari ini kami belum mendapatkan informasi yang luar biasa dari persoalan mereka ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kami buat ini baik sehingga kita bisa akomodir, dan apa yang diperbuat oleh guru dengan anak didiknya yang kita melihat bahwa itu adalah suatu perbuatan yang sudah melanggar etika, melanggar moral, jangan terulang. Ketika ibu mengambil satu keputusan, tentu ada tantangan dalam kasus-kasus tersebut. Bisakah ibu menjelaskan tantangan apa saja ibu alami? Tantangan yang pertama kami dari teman-teman guru yang senior, mereka menginginkan kita harus mengambil tindakan yang keras, tegas. Ada yang menyarankan, ada yang memang sepihak dengan kami bahwa segala persoalan itu kita posisi mana, saat mana kita harus bersikap tegas, posisi mana kita harus melalui dengan cara yang lemah lembut. Sehingga dengan melihat situasi ini, kami memilih untuk bersikap yang lebih lembut, lebih sabar, lebih pelan, supaya kita bisa mendapatkan masukan untuk kita bisa mengetahui dulu persoalan yang sebenarnya, sehingga persoalan yang sepertinya sudah besar dia akan menjadi lebih kecil dan mudah-mudahan bisa menjadi selesai dan tidak terulang lagi. Ada hal yang masih mengganjal dalam pikiran saya. Ketika ibu sudah mengambil langkah-langkah tersebut, ketika ibu sudah mengambil keputusan tersebut, apakah keputusan itu efektif terhadap masalah yang ibu hadapi tersebut? Untuk sementara memang saya bersama wali juga kami masih mempunyai suatu perasaan cemas karena keraguan kami ketika orang tua yang cerdas dia akan menelusuri kepada anaknya secara mendalam, bisa saja akan muncul hal-hal yang lebih besar. Tapi kami berharap dengan cara kami yang kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menukik kepada dulu persoalan, mudah-mudahan orang tua ini mereka juga menyadari ini dan mereka hanya memberikan pendampingan arah kepada anaknya supaya setiap kali ada kegiatan sekolah atau keluar sekolah, di luar sekolah, mereka harus jujur dan terus terang kepada orang tua. Mereka pergi dengan siapa-siapa, di mana, jam berapa pulang. Jadi ini kejujuran daripada kami. Dan memang saya dengan wali kelas juga, kami sementara ini punya kecemasan karena anak-anak kita ini orang tuanya berlatar belakang orang mengerti semua dan orang cukup terpandang, sehingga mudah-mudahan cara yang kami buat dengan cara pelan, dengan cara yang lembut ini, apa yang menjadi kecemasan kami tidak terjadi. Kita doa bersama supaya jangan terjadi, sehingga kita semua di sini aman. Baik Ibu, terima kasih. Ketika Ibu mengalami masalah dilema etika atau dilema moral, apakah masalah ini langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu semua tergantung jenis persoalannya. Ada persoalan yang mau tidak mau harus stop. Ada persoalannya kita harus butuh analisa, kita harus teliti satu persatu, kita harus melihat banyak
banyak segi. Kita harus kemana dulu baru kita bisa ambil. Jadi ini tergantung jenis persoalannya. Ada lagi satu pertanyaan, ketika ada permasalahan dilema etika atau hubungan moral, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu ibu dalam mempermudah mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Baik Ibu, di dalam setiap langkah kita sebagai umat beriman, biasanya sebelum saya melangkah entah kasus itu ataupun hal yang lain, saya selalu sebagai umat beriman, saya selalu melakukan aktivitas iman saya harus berdoa dulu dalam hati kepada Tuhan yang saya imani, kemudian saya meminta berkat Tuhan Roh Kudus supaya saya bisa memberikan suatu keputusan atau pikiran arahan yang baik yang tidak mungkin menjadi hal yang menjadi persoalan yang lebih besar. Itu pertama yang saya buat. Kemudian yang sesudah itu baru saya mulai melihat kira-kira siapa yang bisa saya berkonsultasi dan saya bisa memberikan pikiran, kemudian dia bisa memberikan masukan untuk saya sehingga saya bisa memberikan suatu keputusan atau arahan. Itu kalau persoalannya hari ini harus saya ambil tindakan. Tapi kalau persoalan yang misalnya butuh 1-2 hari lagi, itu biasanya kalau kembali ke rumah saya biasanya berkonsultasi dengan suami. Saya selalu berkonsultasi dengan suami, kira-kira dengan persoalan begini, kalau saya buat seperti ini bagaimana? Kalau saya buat seperti ini bagaimana? Atau kira-kira saya harus buat bagaimana? Kan berdua selalu diskusi. Sehingga suami juga bisa memberikan arahan itu, dan juga Bapak Ibu guru di sekolah ini itu adalah satu-satunya yang memang saya selalu berkonsultasi. Kalau memang hari ini dan hari ini, kalau butuh waktu panjang teman-teman di sekolah ini dan juga pengawas, saya biasa lebih dekat dengan saya, pengawas itu saya bisa konsultasi dan Ibu ambil tanggung. Ibu itu biasanya kami juga bisa bercerita, bersharing, dan kami juga berdiskusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih untuk wawancaranya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Dari tadi kita sudah berbincang tentang dilema etika antara apakah ada pembelajaran atau kesimpulan yang Ibu ambil dari wawancara tersebut? Dalam perjalanan kita melakukan suatu tindakan ini, segala sesuatu itu kita harus selalu berpikir dari segi budaya, etika, kemudian adat istiadat, itu harus kita pegang teguh supaya budaya, etika, adat istiadat dengan agama itu menjadi modal kita, sehingga kita dalam memberikan suatu keputusan tindakan itu kita tidak menyimpang dari nilai-nilai itu. Karena nilai-nilai itu yang kita junjung tinggi supaya kebersamaan, kekeluargaan, keharmonisan kita semua bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang kemarin bicara. Dari apa yang sudah kita wawancara, saya mengambil satu kesimpulan bahwa setiap kepala sekolah pasti mengalami yang namanya dilema etika. Nah, ketika mengalami dilema etika atau kejutan moral, kepala sekolah tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri atau keputusan sendiri, tetapi melibatkan dewan guru, melibatkan pengawas, bahkan melibatkan orang-orang terdekat dalam membantu mengambil keputusan yang terbaik bagi siswa maupun juga bagi para guru dan orang tua. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya mau puji atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, selamat sukses selalu. Semoga menjadi guru penggerak. Berkaitan dengan paradigma etika dalam hal kebijaksanaan kepala sekolah mengambil keputusan yang berbasis dilema etika. Mohon kesediaan kiranya Bapak meluangkan waktu untuk bisa saya wawancara. Terima kasih. Jadi tentunya Bapak untuk membantu dalam kegiatan Bapak Ibu kawan sekolah terkait dengan wawancara ini, saya sebagai kepala sekolah tentu
bersedia untuk memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu yang apa namanya tadi, yaitu tentang paradigma pengambilan keputusan berbasis di lingkungan. Tentu saya perkenalkan diri dulu. Sebelum dilanjut saya perkenalkan, nama saya Prasidyo Snagon, Kepala SMP Negeri 3 Mawere, Kabupaten Sika. Jadi saya siap untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pertanyaan yang akan saya. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Bapak selama ini ketika Bapak mengalami masalah-masalah di sekolah, bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Tentunya bahwa sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu selalu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Tentu bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu, yang pertama saya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Tentu saya mengenali dulu persoalan yang ada itu, apakah nilai-nilai yang itu, kasus-kasus yang ada itu, permasalahan kasus-kasus itu ada yang bertentangan atau tidak, ataukah ada yang benar dan benar atau salah atau benar dan salah, atau ada nilai-nilai yang bertentangan. Itu perlu saya mengidentifikasi. Kasus-kasus itu perlu saya identifikasi sebaik-baiknya hingga dalam pengambilan keputusan itu tidak mengakibatkan ada yang dirugikan. Jadi itu perlu. Pertama itu saya harus mengenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Kalau kita sudah mengenali nilai-nilai yang bertentangan itu, maka dalam pengambilan keputusan itu bisa bujukan moral atau bisa dilema. Ya. Kalau begitu Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Apakah di sekolah yang selama ini Bapak pernah mengalami contoh kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau kasus bujukan moral? Baik, tentu bahwa dalam kaitan dengan hal tadi yang saya sampaikan tadi, setelah saya identifikasi terkait nilai-nilai itu, tentu banyak kasus-kasus yang kita alami. Tentu itu adalah ada bagian bujukan moral, ada bagian dilema etika. Tapi dalam pertanyaan hari ini saya mengangkat kasus yang mungkin berbasis dilema etika, karena itu yang saya alami bahwa pada semester yang lalu, ketika ujian akhir semester, ada sebagian kecil siswa yang belum membayar uang sumbangannya, orang tuanya. Lalu ujian juga itu sudah sedang mau dilaksanakan, namun mereka belum membayar. Sebagai kepala sekolah, saya melihat bahwa kalau mereka tidak ikut ujian juga kasihan. Mereka masuk ujian juga, mereka juga dalam keadaan ini mereka tidak mengikuti, ada hal yang sudah disepakati sekolah, tapi mereka tidak mengikuti. Oleh karena itu sebagai kepala sekolah, dengan mengidentifikasi persoalan ini, menanyakan kepada mereka bahwa ternyata anak-anak yang belum membayar ini bukan disengaja, tetapi karena ada kesulitan-kesulitan yang mereka menghadapi. Jadi saya identifikasi dulu satu persatu. Setelah itu saya cross check bersama dengan teman-teman. Akhirnya saya memutuskan bahwa ini mereka mungkin bisa mengikuti ujian. Baik Bapak, jadi ketika mengalami suatu kasus di sekolah, disinilah peran sekolah mengalami dilema etika. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi baik, terima kasih. Jadi terkait dengan hal-hal ini, ada hal-hal yang benar dan hal-hal yang mengandung kebajikan. Seperti saya sampaikan tadi, kasus siswa tadi dalam kaitan dengan keuangan yang belum diberikan di bayar ke sekolah, dan mereka juga harus mengikuti ujian. Karena saya berpikir bahwa
uang untuk sumbangan itu adalah orang tua yang membayar. Sedangkan anak ini harus masuk kelas dan mengikuti ujian. Dua-dua ini saya melihat bahwa sama-sama penting. Ketika dia belum bayar yang langsung itu juga penting, tetapi pendidikan anak ini penting. Maka hal ini saya ambil keputusan bahwa mereka boleh masuk ujian, tapi dengan catatan ketika selesai ujian sampai akhir ujian kalau sudah ada uang datang untuk membayar. Ini saya mengambil keputusan bahwa bukan membuat pernyataan tetapi mengiyakan dengan catatan bahwa mereka hanya menulis bahwa setelah ujian kami akan menjelaskan dan kami menyampaikan kepada orang tua untuk memberikan. Mungkin ada kasus lain lagi, ada kasus lain juga yang saya melihat bahwa itu dilema etika. Ada kasus ada anak yang tidak mengerjakan tugas, tapi ada guru yang mati-matian bahwa dalam rapat nilai, sebelum rapat nilai ada anak yang belum menyelesaikan tugas, lalu kita mau menyampaikan anak ini tidak bisa naik kelas, dan tidak bisa karena mereka ini mungkin dalam dalam umur juga ketika mereka tidak naik kelas, maka mereka akan kesulitan suatu saat. Dan oleh karena itu saya panggil Bapak Ibu guru yang bersangkutan, saya menyampaikan bahwa ini mereka tidak naik kelas nanti mereka susah, kasihan mereka. Lalu gurunya bertahan bahwa tidak bisa karena mereka tidak bertugas selama ini begini dan sebagainya. Tapi sebagai kepala sekolah, saya memberikan pengertian kepada guru yang bersangkutan bahwa kasihan mereka, tetap kita beri tugas. Ketika dia tidak mau kerja tugas, lalu kita ambil keputusan bahwa memang dia tidak mau. Ternyata ketika dikasih tugas, dia kerjakan semua dan kumpul, dan anak itu naik kelas, dan pada akhirnya dibimbing terus, dia menjadi lebih baik. Oke, baik Bapak. Jadi selanjutnya Bapak, dalam pengambilan keputusan tentunya pasti ada langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini sehingga bisa mengambil suatu keputusan yang mengandung nilai kebajikan. Baik, jadi terkait dengan langkah-langkah yang pertama itu tentu yang pertama kali identifikasi. Sudah identifikasi persoalan yang ada. Kasus ini dilema etika atau kebutuhan moral. Ternyata kasus yang saya sampaikan tadi itu setelah langkah pertama saya identifikasi, ternyata itu kasus dilema etika. Langkah yang kedua saya mendekati persoalan ini terhadap orang-orang yang berkecimpung di dalam ini. Langkah kedua, yaitu yang pertama siswanya. Apakah engkau mau sekolah tidak? Yang ketiga kepada gurunya yang mungkin tugasnya tadi berat atau bagaimana, dekati. Dan langkah kedua identifikasi, langkah kedua mendekati. Langkah ketiga duduk bersama rapat dengan guru untuk menentukan kebijakan yang bagaimana. Jadi bukan saya sendiri yang akan mengambil keputusan, tetapi bagaimana diskusikan dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini, lalu kami mengambil keputusan rapat bersama dan saya menjelaskan arah daripada kesulitan anak ini dan hal-hal yang ada pada guru ini, itu yang kita mengambil keputusan secara bersama-sama. Dan terakhir langsung kita mengambil keputusan bahwa karena ini kasusnya berupa dilema etika, bahwa kalau dia tidak sekolah akan dia rugi, dan anak bangsa ini umur masih sekolah dan tidak sekolah itu menjadi kasihan. Itu berarti kita rasa belas kasihannya ada. Lalu kepada guru yang bersangkutan atau teman-teman yang bersangkutan itu kita berikan kekuatan bahwa kita guru, kita harus bersabar sehingga kita tidak ada yang dirugikan. Bahwa guru ini juga mungkin karena sakit hati tidak merasa sakit terlalu lama. Siswa yang notabene dia sebenarnya itu dia juga menjadi kelas, tetapi dengan catatan yang terakhir itu bukan memberikan sanksi, tapi kita membimbing untuk dia supaya dia lebih baik. Baik Bapak, setelah langkah-langkah yang diambil, tentu dalam proses mengambil langkah-langkah itu pasti ada tindakan yang efektif dan yang kurang efektif. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira tindakan efektif dalam mengambil keputusan itu seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, jadi tindakan efektif yaitu arti yang efektif bahwa kita memberikan kesempatan. Kita memberikan kesempatan kepada anak yang bersangkutan untuk mengikuti ujian.
Lalu misalkan terkait dengan kasus keluarga sekolah, sumbang orang tuanya itu kita panggil orang tuanya, kita diskusikan bersama-sama untuk penyelesaian. Namun dengan supaya anak juga tidak merasa bahwa dia belum bayar, kita menyampaikan kepada anak bahwa uangmu nanti atur oleh orang tua, atau masuk uang ujian seperti biasa, sehingga dia tidak merasa itu. Supaya dia masuk uang ujian itu, dia tidak merasa malu bahwa saya belum bayar tapi kenapa saya masuk uang ujian. Jadi oleh karena itu, supaya lebih efektifnya itu, kita panggil orang tua. Kita kami nanti ngomong bersama orang tua. Lalu terkait dengan kasus-kasus yang lain yang juga berbasis kejadian ketika itu juga, tentu dalam pengambilan keputusan ini kita diskusikan bersama-sama. Diskusikan bersama-sama mencari hal yang lebih baik sehingga tidak merugikan penyelesaian. Baik Bapak, tentu selama Bapak mengambil keputusan, tentu ada tantangan. Ada tantangan dalam mengambil keputusan. Kira-kira pada saat Bapak mengambil keputusan itu, tantangan apa yang Bapak alami? Tentu dalam sebuah keputusan itu banyak tantangan. Tentu hal-hal yang berbasis dilematika itu pasti banyak tantangan. Ada pro dan kontra. Seperti uang sekolah tadi, ada siswa yang sudah bayar, dia protes. Kami tidak setuju, kenapa? Ada bapak ibu guru yang bilang tidak bisa karena mereka belum bayar, maka dia tidak boleh masuk ke ujian. Karena yang lain bayar, kenapa itu tidak? Tentu sebagai kepala sekolah, kita memberikan gambaran bahwa kita ambil kebijaksanaan seperti ini. Dia masuk dulu, nanti baru bayar ketiga. Ya, ada kasus yang tadi yang seperti guru dan siswa tadi terkait dengan tugas pekerjaan itu. Gurunya pasti protes. Dia bilang tidak bisa. Saya tidak akan kasih nilai. Saya tidak akan kasih nilai. Itu tantangan. Nah, bagaimana strategi kepala sekolah untuk kasus seperti ini? Strategi saya itu bahwa saya mendekati guru yang bersangkutan dan diskusikan secara personal supaya diambil keputusan sebentar. Guru yang bersangkutan tidak tersinggung terkait dia kontra tadi. Dan pasti ada teman-teman yang lain juga akan kontra. Sehingga kita untuk menetralkan itu, kita melihat situasi kondisi bagaimana sehingga anak ini bisa ikut ujian dengan baik dan tugas yang dia belum kerja itu dikerjakan. Jadi di sini saya laksanakan seperti itu. Ada anak yang pada saat ujian nilai belum ada, harus ujian nilai belum ada. Saya panggil bapak ibu, kenapa tugas ini belum? Bicara dengan kepala sekolah supaya bisa diselesaikan. Terus juga dan panggil anak yang bersangkutan, kita kasih tugas dan mereka kerja waktu di sini dan hasilnya mereka bisa selesaikan dan bapak ibu guru yang lain yang kontra juga sudah bisa menerima dan siswa yang tugasnya belum selesai kerja itu dia bisa sudah Betul, menarik sekali Bapak ya. Ketika ada tantangan dalam pengambilan keputusan, tentunya ketika Bapak mungkin saat itu punya tugas atau punya kegiatan yang lain, tiba-tiba ada masalah dilema etika yang berkaitan entah guru dengan guru dengan siswa, apakah Bapak mempunyai jadwal khusus dalam penyelesaian masalah ini atau Bapak langsung menyelesaikan masalah ini? Jadi baik, jadi dalam kaitan dengan kasus ini, yang pertama kasus tentang sumbangan orang tua, tentu awal itu saya sudah mengidentifikasi jadwal. Tentu bahwa punya jadwal bahwa kita identifikasi sebelum mungkin 1-2 minggu sebelum ujian kita sudah melakukan identifikasi. Oh ini siapa yang belum membayar sumbangan ini, benarnya proses dipanggil identifikasi jadwal. Setelah itu hari besoknya kita panggil, itu sampaikan kepada anak untuk benar disampaikan. Kalau tuh misalkan belum bisa sama sekali, kita minta diinjek oleh saudara untuk diskusi bersama untuk terkait ini, sehingga mungkin kalau ada kesulitan bisa. Lalu yang kasus yang tadi itu juga ke jadwal. Selalu ada jadwal. Bagaimana kita kalau tidak ada jadwal kita tidak bisa berdiskusi.
Jadi di sini kita buatkan jadwalnya, identifikasi pertama dulu kasusnya apa sebenarnya sehingga sampai kejadian seperti ini. Lalu kita minta beberapa orang untuk kita diskusi, dan besoknya dan selanjutnya kita selesaikan dengan tata cara yang kita sudah diskusikan bersama tadi. Hari berikutnya diselesaikan terkait pekerjaan yang belum selesai, lalu pekerjaan diperiksa dan masukkan nilai kepada pajak dan segalanya. Menarik sekali Bapak berbicara tentang kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Nah, pertanyaan terakhir Bapak, ketika Bapak mengalami begitu banyak masalah-masalah kasus dilema etika ataupun kasus-kasus bujukan moral, setelah Bapak mengalami semua hal itu, kira-kira apa yang bisa Bapak ambil dari setiap kasus dilema etika yang terjadi di sekolah? Di sekolah tentu sangat menarik. Nah, ketika terjadinya dilema etika di sekolah atau bujukan moral di sekolah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Baik, dari terkait dengan hal ini ada faktor-faktor yang selalu bisa mempermudah saya membantu dalam mengambil keputusan, yaitu Bapak Ibu Dewan Guru. Bapak Dewan Guru itu faktor yang Dewan Guru, stakeholder yang ada di sekolah ini, Bapak Ibu pegawai Dewan Guru, sehingga data-data itu bisa dapatkan dasar, sehingga bisa mempermudah saya untuk mengambil keputusan. Jadi mereka inilah Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pegawai merespon apa yang saya sampaikan dan menyampaikan terkait permasalahan yang dari siswa, terkait dengan sumbangannya, terkait dengan masalah belajarnya, terkait dengan tugas-tugas yang belum dikerjakan, dikoordinasikan hingga mempermudah saya dalam kasus ini untuk bisa diidentifikasi. Belum tentu saya sendiri turun langsung tanya-tanya, kan tidak mungkin. Karena dengan mereka memberikan masukan-masukan, gambar-gambar bahwa ada anak yang seperti ini belum kerja tugas dan tidak bisa. Oleh karena itu saya bilang, mari kita diskusikan sehingga ini kita bisa selesaikan sehingga anak ini tidak mendapat kesulitan. Jadi Bapak Ibu Guru, pegawai yang ada di lembaga pendidikan ini juga mempermudah, serta orang tua juga. Orang tua selalu kita koordinasi, kolaborasi dengan mereka sehingga kita identifikasi kira-kira hal apa atau tidak ada apa sehingga belum bisa. Mereka akan menceritakan kesulitan ini, mungkin kemarin ada anaknya yang sekolah di tempat ini belum selesai di situ. Kalau kemarin ada neneknya sakit atau mamanya sakit, sehingga kita mengambil keputusan itu fair bahwa mereka inilah mempermudah, mengkomunikasikan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada di diri anak itu. Bapak Ibu, orang tua, guru pegawai yang ada di sini, sehingga mempermudah saya untuk mengambil satu keputusan. Menarik sekali Bapak dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Nah, pertanyaan terakhir Bapak, ketika Bapak berhasil menyelesaikan suatu kasus yang terjadi di sekolah, apa yang bisa Bapak ambil dari setiap kasus yang Bapak dapat selesaikan tersebut? Baik, terima kasih. Jadi pembelajaran dari hasil perbincangan kita pada kesempatan ini dengan Ibu sebagai calon guru penggerak yang mungkin sebentar lagi menjadi guru penggerak. Jadi pembelajaran yang saya bisa petik pada kesempatan ini dengan apa yang Ibu wawancara hari ini sangat luar biasa. Pembelajaran itu bahwa padahal dalam pengambilan keputusan itu tentu harus banyak hal yang kita harus lihat. Jadi bukan hanya karena lihat aturannya, tetapi banyak hal yang kita lihat sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak memberikan kepada pihak. Sehingga ketika kita melihat bahwa misalkan aturan di sekolah, ya aturan itu tidak menjadi hal yang menjadi hukuman berbau hukum. Sehingga dalam banyak aturan sekolah saya melihat dan kita berbincang tadi itu hal yang saya bisa petik, pembelajaran yang bisa ambil adalah
dalam pengambilan keputusan itu harus betul-betul diidentifikasi secara baik, sehingga hasilnya tidak merugikan kepada siapapun, baik itu guru, baik itu siswa, atau baik pada diri kita, sehingga tentu mengambil keputusan. Ketika dua hal ini, misalkan setelah saya melihat ketika dua hal ini kita tidak bisa, maka harus mengambil langkah tengah. Itu bagaimana caranya supaya mereka ini bisa lolos. Kalau misalkan ini benar, tentu saya sebagai kepala sekolah, saya mengambil pembelajaran dari kegiatan diskusi kita pada kesempatan ini. Itu saya akan mengambil satu kebijakan di tengah sehingga tidak merugikan sebelah kiri atau sebelah kanan, atau guru atau siswa, atau kepada siapa yang saya menyelesaikan kasus. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Dari wawancara yang saya lakukan dengan Bapak sebagai seorang guru penggerak pun juga saya mengambil satu kesimpulan bahwa ketika seorang kepala sekolah mengalami suatu kasus dilema etika, di sini tidak ada benar, tidak ada salah, sama-sama benar, sama-sama salah, dan disinilah dituntut kepekaan kepala sekolah dalam mengambil satu keputusan yang tidak merugikan siswa dan juga tidak merugikan guru tersebut ataupun merugikan orang tua. Sebagai seorang kepala sekolah dituntut harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana sehingga keputusan itu dapat merangkul semua stakeholder yang ada di sekolah. Seperti itu ya Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Saya pun diberkati dengan melakukan wawancara seperti ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya sudah mau menemani saya melakukan wawancara problema etika yang berbasis kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Bapak.